dan kami terus melangkah di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Amin. Saya percaya kita semua orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak hal, pekerjaan, aktivitas di dalam setiap kehidupan kita. 1 minggu, 7 hari, 1 minggu, 6 hari kita bekerja. Saya percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Saya percaya tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika kita berserah dan bersandar kepada Tuhan, semuanya bisa kita lewati. Amin. Amin. Semuanya kita bisa atasi. Pekerjaan. Kalau kita melihat ke belakang, 1 minggu, ada banyak tantangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi minggu depan. Tapi satu yang selalu kita pegang, rasa percaya. Rasa percaya itu yang membuat kita untuk kita terus melangkah sekalipun di depan sana masih misteri. Atau di sini ada Bapak Ibu jemaat yang tahu, oh besok masalahnya ini, besok pergumulannya ini. Saya rasa tidak. Satu yang kita selalu pegang, rasa percaya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dengan segala kesibukan kita. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Kesempatan, orang selalu bilang kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Kesempatan itu datang sekali. Karena itu, manfaatin kesempatan itu. Datang kepada Tuhan, bersyukur. 1 minggu kita bekerja, 6 hari kita bekerja. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun di dalam perjalanan hidup kita, yang kita berdoa, kita bersyukur atas kekuatan yang Tuhan berikan. Tapi firman Tuhan di dalam 1 Petrus berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Kenapa demikian? Karena di situ kamu akan mendapatkan kekuatan baru. Karena di situ kamu dapatkan pelajaran-pelajaran baru yang memberikan kekuatan kepada kita, yang meneguhkan iman kita untuk kita terus melangkah di hari esok. Tetap percaya di dalam Tuhan. Amin. Lakukan yang terbaik. Mari kita belajar satu kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini di dalam Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu jemaat sekalian menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing. Dengan satu perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkan yaitu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Puji nama Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang membaca kebenaran firman Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan pagi hari ini diberikan satu tema, satu perikop
Yesus mengutus 12 rasul. Kalau kita melihat perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak hal yang terjadi. Dalam pelayanannya ada banyak hal yang dia lakukan. Dalam pelayanannya ada banyak kejadian yang terjadi. Dalam pelayanan ada banyak mujizat yang dia lakukan. Tetapi satu hal, dia tidak bisa melakukannya ketika dia sudah tidak ada. Sekalipun dalam perjalanan pelayanannya, dia orang yang berkuasa. Karena itu dia meregenerasikan. Dia memilih orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memilih orang-orang yang dikehendaki. Untuk apa? Untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, melanjutkan pelayanannya. Kalau saya sudah tidak ada, siapa yang melayani? Jadi penting buat kita untuk kita melihat masa depan. Penting bagi kita untuk kita melihat ke depan apa yang akan terjadi. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel di dalam Yosua, Bapak Ibu melihat apa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka dipimpin satu orang, Musa. Bangsa Israel begitu banyak, satu yang pimpin mereka itu Musa. Berhasil tidak Musa? Tidak berhasil. Bagaimana berhasilnya? 1:1000. Saat itu Musa memikirkan strategi. Bagaimana caranya supaya bangsa Israel ini berhasil semua? Supaya menjadi bangsa yang taat, supaya menjadi bangsa yang suka dengar-dengaran, supaya mereka menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Pilihlah siapa? Yosua. Yosua bantu Musa, 2 orang, 2:1000. Berhasil tidak? Tidak berhasil. Bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak panas, tidak dingin, suam-suam kuku, keras kepala, gak mau dengar-dengaran. Nah, siapa yang pimpin mereka? Musa sendiri tidak berhasil, Yosua sendiri tidak berhasil. Karena itu Yosua mendapat pewahyuan, bertemu dengan Tuhan. Pilih setiap suku satu untuk memimpin. 1:50. Satu orang pimpin 50, satu orang pimpin 50. Lakukan yang dikehendaki. Lakukan apa yang diperintahkan. Berhasil tidak? Berhasil. Kenapa kita flashback ke belakang? Apa yang terjadi dengan bangsa Israel? Sama halnya di sini. Siapa yang melanjutkan pekerjaan? Siapa yang melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus ketika dia sudah tidak ada di muka bumi? Karena itu Alkitab mencatat dia memilih rasul-rasul. Kalau di dalam Alkitab yang lain, di dalam kitab Injil yang lain, di situ diberikan satu perikop, dia memilih murid-murid. Tapi di sini dikatakan dia memilih rasul-rasul. Rasul itu yang disebut dengan pelayan.